Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan memberitakan lagi satu kebenaran firman Tuhan yang kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan memberi pemahaman kepada kita, khususnya kita yang hidup di hari-hari ini menanti kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Firman Tuhan terambil dari kitab Yudas, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Nah, kebenaran firman Tuhan kali ini saya memberi satu judul atau tema, yaitu menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya, nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita hidup di zaman teknologi, ya, di zaman modern, di mana perkembangan teknologi begitu berkembang dengan maju, dengan pesat, dan ada banyak media sosial yang saat ini kita gunakan. Nah, kalau kita melihat, ya, di media sosial ada banyak postingan-postingan, bahkan kita juga bisa memposting sesuatu di sana, termasuk kita bisa memposting hal-hal kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan rohani, ajaran-ajaran firman Tuhan, dan lain sebagainya. Dan ketika kita memposting kegiatan-kegiatan kerohanian atau ajaran-ajaran firman Tuhan, tentu seringkali kita menemukan ada orang-orang yang menghina, orang-orang yang mengejek akan iman kita, akan ajaran-ajaran kekristenan itu sendiri. Ada begitu banyak orang-orang yang mencemooh, mengejek, dan menghina tentang ajaran-ajaran kekristenan. Nah, kita pernah mendengar ada salah satu tokoh agama yang berkata bahwa di salib itu ada jin. Nah, ini adalah salah satu contoh pengejek-pengejek yang sering kita lihat atau pernah kita lihat di media sosial. Nah, inilah tantangan dan keadaan di akhir zaman. Nah, itu juga yang diingatkan oleh Yudas kepada umat-umat Tuhan dalam ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21 tadi, ya. Dia menasihatkan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus supaya mereka tetap kuat, tetap berdiri teguh, tetap percaya kepada Yesus walaupun ada banyak orang yang mengejek, ada banyak pengejek-pengejek yang mengejek mereka pada saat itu, ya, seperti yang sudah kita baca dalam ayat pokok kita. Nah, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Nah, inilah yang diingatkan oleh Yudas juga kepada umat Tuhan, bahwa mereka harus tetap percaya kepada Yesus. Nah, keadaan ini juga yang kita hadapi di hari-hari ini, di akhir zaman, menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ada banyak pengejek-pengejek seperti yang sudah saya sebutkan tadi di media sosial. Nah, apa yang harus kita lakukan sambil menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Di ayat yang ke-21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjaga hubungan yang baik dengan Allah, ya. Nah, kata pelihara dalam ayat 21 itu berarti menjaga, ya. Artinya kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tetap memelihara keadaan kerohanian kita, iman kita, menjalin hubungan yang baik, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jadi yang harus kita lakukan sambil menantikan kedatangan Tuhan adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan.
hal ini sangat penting ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika seorang pelaut, walaupun dia tahu ya, kapten kapal itu akan datang, tetapi dia tidak berdiam diri. Dia tetap menjaga kondisi kapal itu dengan baik. Dia memeriksa keadaan mesin, dia memeriksa mungkin bahan bakar, dia memeriksa komponen-komponen lain dari kapal itu supaya semuanya berada dalam kondisi yang baik. Jadi walaupun dia percaya, walaupun dia tahu kapten kapal itu akan datang, dia tetap menjaga keadaan kapal itu dengan baik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sambil menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, mari kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun kita tahu Tuhan pasti akan datang pada kali yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan Tuhan? Ini juga penting untuk kita ketahui. Bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan Tuhan? Di ayatnya yang ke-20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi cara kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, yang pertama adalah kita harus percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Kata bangunlah dalam ayat 20 di situ berarti membangun di atas pondasi. Apa yang dibangun? Yaitu iman. Pondasinya apa? Yaitu di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Ada banyak pengejek-pengejek di akhir zaman. Ada banyak orang-orang yang akan menentang tentang iman kepada Yesus. Ada banyak orang yang akan mencemooh ajaran-ajaran kekristenan di hari-hari yang terakhir. Nah, dengan keadaan seperti itu, kita harus lebih setia lagi, lebih percaya lagi, sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ada satu pohon ya, tumbuh di hutan yang lebat, dan pohon itu bertumbuh semakin besar, semakin tinggi, maka angin yang menerpanya juga semakin besar. Di sisi lain, ada tumbuhan-tumbuhan liar di sekitarnya yang tumbuh, yang akan mengganggu dia, yang akan melilit dia, menghimpit pertumbuhannya. Nah, angin ini, tanaman-tanaman liar ini merupakan gambaran dari pengejek-pengejek. Nah, sedangkan pohon yang bertumbuh ini adalah iman orang percaya. Nah, jika pohon ini tidak tertanam kuat, tidak mempunyai dasar yang kuat, maka dia bisa roboh, dia bisa tumbang, dia bisa patah dan lain sebagainya. Demikianlah dengan kehidupan kita. Untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan gangguan-gangguan dari pengejek-pengejek yang ada di akhir zaman. Dan yang kedua, yang harus kita lakukan untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kita harus menyadari di dalam diri kita bahwa diri kita memerlukan Roh Kudus ya. Jadi kita harus menyadari, kita harus punya kesadaran dalam diri kita bahwa kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Di ayat yang ke-20 kalimat yang terakhir dikatakan, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata berdoalah di sini berarti berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan segenap hati ya. Artinya bahwa kita harus menyadari di dalam diri kita bahwa kekuatan kita hanya kita peroleh daripada Roh Kudus. Nah, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita ini sangat penting ya saudara. Ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia akan memberi kita pemahaman, Dia akan menuntun kita, Dia akan membimbing kita di mana jalan yang benar, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Seperti sebuah kompas saudara. Kompas itu berguna untuk menunjukkan arah dan tujuan yang tepat. Demikianlah dengan Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan tersesat. Sebab itu kita
perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia yang akan mengarahkan kita, Dia yang akan menunjukkan kita, Dia akan membimbing kita di mana arah yang benar. Karena itulah di hari-hari ini, di akhir zaman ini, mari kita semakin percaya, mari kita semakin mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada kali ini, kita sudah menemukan satu kekuatan yang baru, satu pemahaman yang baru. Di akhir zaman ini, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, firman Tuhan katakan di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek, akan muncul orang-orang yang akan menghina, mencemooh iman kekristenan kita. Sebab itulah lewat firman Tuhan ini kita diajar untuk kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita harus tetap mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, karena dengan kekuatan Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk memahami mana setiap ajaran-ajaran yang benar. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya berikan. Tuhan Yesus dan memberkati kita semua. Amin.